Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan o genki desu ka? Sebelumnya perkenalkan, saya mahasiswa praktik PPL Universitas Negeri Semarang yang akan mulai mengajar minggu ini di SMA Negeri 15 Semarang. Nama saya Muizo Isroi, tapi minasan bisa memanggil saya Izo Sensei. Dan Sensei minta kerjasamanya ya. Ya, sekarang kita mulai pelajaran pada pagi hari ini. Di minggu lalu, minasan sudah belajar mengenai Nanyobi desu ka. Nah, pada pertemuan kali ini, minasan akan belajar bab selanjutnya, yaitu Gakko wa nangatsu kara desu ka? Nah, sekarang minasan coba cermati gambar di layar ya. Menurut minasan, gambar yang ada di layar merupakan gambar apa? Ya, tepat sekali, peta dunia. Nah, di situ juga terdapat negara-negara yang sudah ditunjuk oleh gambar seperti Nihon, Tangkoku, Filipina, Indonesia, Australia, Singapura, Malaysia, Thai. Kemudian ada Amerika dan Chugoku. Dari semua negara yang tadi sudah Sensei sebutkan, negara mana yang paling ingin minasan kunjungi? Kalau Sensei pastinya Jepang ya, karena Sensei pembelajar bahasa Jepang. Nah, pada pertemuan kali ini, minasan akan mempelajari mengenai nama negara dan juga cara menyebutkan jadwal kegiatan yang ada di sekolah dengan menggunakan bahasa Jepang. Mari kita belajar kosakata baru. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai kosakata negara-negara. Yang pertama, Indonesia. Indonesia itu bahasa Jepangnya masih tetap Indonesia. Oke, nah selanjutnya ada yang tahu negara mana? Ya, negara Jerman. Nah, Jerman bahasa Jepangnya yaitu Deutsche. Selanjutnya, yang tahu negara mana? Ya, Rusia. Nah, negara Rusia bahasa Jepangnya itu Rusia. Cuma beda sedikit ya. Oke. Nah, selanjutnya yaitu Thailand. Nah, negara Thailand bahasa Jepangnya Thai. Thai desu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang sedang kita pelajari bahasanya yaitu Jepang. Nah, Jepang itu sendiri memiliki sebutannya yaitu Nihon. Nihon desu. Nah, selanjutnya yaitu pasti kalau cewek-cewek yang suka BTS, EXO itu pasti kan tahu negara ini kan? Ya, Korea. Korea bahasa Jepangnya yaitu Kangkoku. Nah, selanjutnya kita akan belajar kosakata kegiatan di sekolah. Pertama yaitu tes. Tes bahasa Jepangnya yaitu testo. Testo desu. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu lomba olahraga. Nah, bahasa Jepangnya itu Sportsu Taikai. Nah, ada festival budaya. Nah, bahasa Jepangnya yaitu Bunkasai. Nah, selanjutnya ada Seisekyo Morau no Hi. Untuk artinya yaitu hari penerimaan rapor. Selanjutnya Nigaki.
Nigaki itu semester 2. Nah, kalau untuk semester pertama, Ichigaki. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya, yaitu ini pasti yang paling disukai oleh minasan yaitu libur. Libur dalam bahasa Jepang yaitu yasumi. Yasumi desu. Lomba pitato bahasa Jepangnya itu speech contest. Oke, selanjutnya kosakata waktu. Nah, dalam hal ini yaitu bulan dan tanggal. Yang pertama yaitu bulan. Nah, dalam bahasa Indonesia kan Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai bulan Desember. Nah, kalau dalam bahasa Jepang tidak seperti Indonesia. Jadi kalau bahasa Jepang menggunakan bilangan yaitu ichi plus gatsu. Jadi ichigatsu. Ichigatsu adalah Januari. Itu sampai 12 Juni. Juni gatsu. Memiliki arti bulan Desember. Nah, di sini minasan harus perhatikan yaitu pada bulan 4, bulan 7, dan bulan 9. Bulan 4 itu bukan Yonggatsu, tapi Shigatsu. Nah, kemudian bulan Juli yaitu bukan Nanagatsu, tapi Shichigatsu. Nah, selanjutnya yaitu bulan September, yaitu bukan Kyugatsu, tapi Kugatsu. Nah, seperti itu. Nah, untuk menanyakannya, minasan bisa dengan Nangatsu desu ka? Itu bulan apa? Seperti itu. Selanjutnya yaitu kosakata tanggal. Nah, di dalam tanggal ini yaitu yang perlu diperhatikan yaitu pada tanggal 1 sampai 10, kemudian 14, kemudian 19, 20, kemudian tanggal 24 dan juga 29. Nah, kalau untuk tanggal 1 sampai 10 biasanya disebutkannya bukan Ichinichi, tapi Suitachi, kemudian Futsuka, tanggal 2, kemudian tanggal 3 Mika, tanggal 4 Yoka. Nah, seperti itu sampai tanggal 10 seperti yang ada di layar. Kemudian yang mulai tanggal 11 yaitu seperti bilangan biasa, Juichi tambah Nichi. Nah, jadinya Juichi Nichi itu tanggal 11. Nah, yang perlu diperhatikan tanggal 14, 19, kemudian 20, 24, dan 29. Mengapa harus diperhatikan? Karena pada tanggal-tanggal tersebut memiliki sedikit perbedaan. Pada tanggal 14 yaitu bukan Juyongnichi, tapi Juyokka. Nah, seperti itu. Nah, pada tanggal 19 bukan Jukyunichi, tapi Jukunichi. Lalu pada tanggal 20 itu bukan Nijunichi, tapi Hatsuka. Nah, tanggal 24 juga bukan Niju Yongnichi, tapi Nijuyokka. Kemudian lalu pada tanggal 29 bukan Nijukyunichi, tapi Nijukunichi. Dan untuk menanyakan tanggal, minasan bisa dengan cara Nannichi desu ka, yang memiliki arti tanggal berapa. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar pola kalimat. Sekarang minasan coba perhatikan contoh kalimat di bawah ini. Ichigaki wa shichigatsu kara junigatsu made desu. Dalam kalimat tersebut ada yang digarisbawahi dan ada yang diberi warna berbeda.
menurut Minasang, pola kalimat ini menyatakan apa sih? Ya, pola kalimat ini yaitu menyatakan suatu kegiatan, waktu dari suatu kegiatan, dari awal dimulainya kegiatan hingga berakhirnya kegiatan tersebut. Nah, arti dari kalimat di layar yaitu Ichigatsu wa shichigatsu kara jumigatsu made desu, yang memiliki arti bahasa Indonesia yaitu semester 1 dimulai dari bulan Juli dan berakhir pada bulan Desember. Nah, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk menanyakan Desu to wa nan yobi kara nan yobi made desu ka? Dalam hal ini yaitu artinya tes dimulai hari apa dan selesai hari apa. Atau dengan kata lain, tes kapan, dari kapan sampai. Nah, sekarang kita bahas pola pembentukan kalimatnya. Nah, pertama, Minasang pada kata benda 1, Minasang beri kosakata, beri kata benda kegiatan. Nah, dan contoh di atas seperti ichigaki yang memiliki arti semester 1 dan tesuto yang memiliki arti tes. Kemudian diikuti partikel wa, selanjutnya diikuti kata benda 2 yaitu waktu dimulainya atau dari awal kegiatan, kemudian kara, kemudian kata benda 3 yaitu masih waktu di sini yaitu waktu selesainya kegiatan tersebut, kemudian diikuti made dan diakhiri dengan des. Nah, pola kalimat ini Minasang gunakan untuk menyatakan jangka waktu dari sampai. Nah, seperti itu ya. Nah, ada catatan yaitu bagian yang digarisbawahi dapat kita ubah dengan kata benda yang lainnya sesuai yang ingin ditanyakan atau dijelaskan. Nah, kara sendiri menunjukkan waktu mulai dan made menunjukkan waktu selesai atau berakhirnya kegiatan. Kemudian kara dan made dapat digunakan secara terpisah. Contohnya, Yasumi wa moku yobi made desu, yang memiliki arti libur berakhir pada hari Kamis atau liburnya sampai hari Kamis. Nah, seperti itu. Sampai sini paham? Ya, saya yakin Minasang mudah paham dengan penjelasan yang mudah seperti ini. Kemudian, yuk, mari kita berlatih membuat kalimat. Nah, sekarang Minasang perhatikan dua buah petunjuk di layar. Nah, Minasang sekarang coba buat sebuah kalimat seperti yang tadi sudah Minasang pelajari. Ya, kita cocokkan bersama-sama ya. Nah, seperti ini. Yasumi wa Kinyobi kara Getsuyobi made desu. Artinya liburan atau libur dari hari Jumat hingga hari Senin, atau libur dari hari Jumat sampai hari Senin, seperti itu. Oke, selanjutnya pada layar terdapat gambar festival budaya dan Sabtu sampai Minggu. Nah, sekarang Minasang coba buat kalimatnya seperti yang sebelumnya. Oke, kita cocokkan ya. Bunkasai wa doyobi kara nichiyobi desu. Bunkasai wa doyobi kara nichiyobi made desu. Artinya yaitu
festival budaya dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Nah, seperti itu. Sampai sini paham ya? Hai. Selanjutnya kita akan berlatih percakapan. Nah, minasang perhatikan contoh percakapan di bawah ini. Kita baca bersama-sama saja ya. Esang sekarang. Bisan, testo wa itsu kara itsu made desu ka? Nah, Bisangnya menjawab, testo wa 12月15日から12月18日までです. Kemudian Esang menjawab lagi, "そうですか? Arigatou gozaimashita." Kemudian B-nya, "Iie, do itashimashite." Dalam hal ini yaitu artinya dari A ya, besang atau tesnya dari kapan sampai kapan? Tesnya yaitu dari tanggal 15 Desember sampai dengan 18 Desember. Oh begitu ya. Terima kasih Wi. Nah, kemudian B-nya jawab sama-sama seperti itu. Nah, sekarang kita ulangi membacanya sekali lagi ya agar minasang lebih paham mengenai percakapan yang ada di layar. Oke, kita mulai ya. Besang, testo wa itsu kara itsu made desu ka? Kemudian B-nya menjawab, testo wa 12月15日から12月18日までです. Kemudian A-nya menjawab, "そうですか? Arigatou gozaimashita." Kemudian B, "Iie, do itashimashite." Nah, ada catatan yaitu itsu. Itsu di sini memiliki arti kapan. Jadi, minasang juga bisa menanyakan dengan cara nani wa, nani itu titik-titik ya. Titik-titiknya itu bisa diisi dengan kegiatan yang ingin ditanyakan oleh minasang, yaitu contohnya di sini yaitu tesuto, tes atau tes dalam bahasa Indonesianya. Tes wa. Kemudian itsu kara itsu made desu ka? Berarti tesnya dari kapan sampai kapan. Nah, seperti itu. Sampai sini paham? Hai, saya rasa minasang sudah paham mengenai percakapan di layar. Selanjutnya kita akan membahas tentang tugas minasang. Nah, perhatikan pengumuman di bawah ini. Dalam pengumuman ini terdapat suatu waktu dari kegiatan yang akan dilaksanakan di sekolah minasang, yaitu ada tes, kemudian ada festival budaya, kemudian ada lomba olahraga, kemudian ada libur, kemudian juga ada semester 2. Dan di sebelah kirinya terdapat jangka waktu atau waktu pelaksanaannya. Nah, di sini minasang diharuskan membuat kalimat seperti yang di slide selanjutnya. Contoh, kan tadi ada lomba pidato ya. Sebagai contoh, minasang buatlah kalimat seperti ini. Speech contest wa 7月14日から7月16日までです. Nah, seperti itu. Jadi minasang jepangkan selanjutnya ya dari tes, festival budaya, lomba olahraga, libur semester 2. Minasang buat kalimat bahasa Jepangnya seperti yang tadi dicontohkan. Sekarang buatlah kalimat berdasarkan pengumuman di slide sebelumnya seperti contoh kalimat di atas. Nah, tugasnya dikumpulkan melalui Smart Labels. Kerjakan dengan teliti dan sepenuh hati ya.
Ganbatte ne. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika ada, minasan bisa langsung tanyakan di grup WA saja atau bisa langsung komunikasikan atau lewat personal chat ke nomor WhatsApp Sensei ya. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini minasan telah belajar bagaimana cara mengungkapkan nama negara, kemudian juga mengungkapkan waktu seperti bulan dan tanggal. Kemudian juga minasan bisa menyebutkan jadwal kegiatan yang akan dilakukan di sekolah menggunakan bahasa Jepang. Sensei harap setelah minasan belajar materi ini, minasan dapat menerapkan pola kalimat tadi apabila ada teman minasan yang menanyakan seperti tes dari kapan sampai kapan, minasan bisa latih dengan percakapan yang seperti dicontohkan tadi. Nah, Sensei kira materi pada hari ini Sensei cukupkan sampai di sini. Dan minasan tetap semangat belajar di rumahnya, jaga kesehatan. Semoga minasan dan kita semua diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus yang lagi merebak ke seluruh Indonesia dan dunia ini ya. Cukup saja, Sensei cukupkan saja sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mite kurete arigatou gozaimashita. Ja, mata raisu.